Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DCM atau yang biasa lebih kita kenal itu adalah daftar cek masalah. Itu biasanya berisi tentang pernyataan-pernyataan yang pernyataan tersebut menjadi sebuah masalah yang itu berdasarkan oleh asumsi individu tersendiri dalam tingkat perkembangan tertentu. Nah, dalam pengolahan DCM ini, itu saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengolahan atau analisis. Nah, jadi yang pertama itu kan ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tersendiri itu kita mempersiapkan jenis asesmen seperti apa yang akan kita berikan kepada masyarakat atau kepada kelompok-kelompok sosial tertentu. Misal kalau di sini kan saya menggunakan DCM. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini tersendiri itu adalah hasil dari perencanaan yang telah kita buat. Nah, setelah pelaksanaan, lanjutlah ke tahap selanjutnya, yaitu adalah analisis atau pengolahan datanya. Nah, pengolahan data ini harus sesuai dengan hasil dari pelaksanaan itu. Nah, setelah analisis selesai dilakukan, selanjutnya itu ada tahap pembuatan program. Nah, pembuatan program ini juga ada 3, yaitu ada mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Nah, jadi sebelum ke tahap pelaksanaan, saya akan menjelaskan sedikitnya di tahap perencanaan di pembuatan DCM ini tersendiri. Nah, teman-teman bisa dilihat di atas, itu ada namanya daftar cek masalah atau yang tadi kita singgung itu yang bisa kita kenal dengan DCM. Nah, di situ juga di samping kanan itu ada tulisan rahasia. Nah, ini juga jangan sampai kita tuh pas saat pelaksanaan jangan lupa untuk menyampaikan bahwasannya ketika mereka mengisi DCM ini tuh bakal disebarluaskan gitu. Dan di situ juga ada tentang pengisian identitas dan juga ada beberapa aspek masalah dan jawaban. Kita memberitahu pada mereka kalau aspek-aspek di sini tuh tentang masalah yang memang itu menjadi masalah. Jangan sampai kayak misal di nomor 1 dalam masalah kesehatan itu merasa kurang tidur dan sulit tidur. Nah, karena di sini adalah masalah, khawatirnya ini penting banget dijelaskan, khawatirnya ketika mereka emang nih saya kurang tidur gitu tuh, tapi dia ngejawabnya tidak gitu, padahal kan seharusnya iya karena emang dia ngerasa kurang tidur. Khawatirnya ada yang terkecoh dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikitnya tentang apa saja sih yang bakal kita lalui dalam proses pembuatan DCM ini tersendiri. Yang pertama itu kita memberitahukan kepada klien atau kepada masyarakat itu tentang DCM yang akan mereka isi. Kalau ya bahwasannya data tersebut itu akan dijaga, dan jaga di situ itu adalah dirahasiakan dari orang lain. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka kalau data yang mereka isi itu tidak akan disebarluaskan gitu. Jadi mereka tidak perlu khawatir dalam pengisian ini. Dan juga jika itu dalam sebuah sekolah gitu, perlu diingatkan juga kalau ini tuh tidak bersangkutan dengan nilai atau hal-hal yang berhubungan dengan nilai akademik gitu. Begitu juga dengan masyarakat. Tapi emang di sini tuh fokusnya guna menyelesaikan masalah yang ada di individu tersendiri gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis hasil DCM yang telah mereka isi, kita akan pindahkan menjadi aspek per individual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya kan, ada nomor 19, 20 dan juga 21. Nah, di situ ada nama samaran gitu. Nama samaran itu ada AAR, AH dan juga SA. Nah, di sini ada yang namanya per aspek masalah, nomor masalah, jumlah nomor masalah, presentase, predikat dan juga keterangan. Nah, jadi di sini tuh semisal di nomor 19 dalam aspek kesehatan itu ada 1,2. Nah, 1,2 ini maksudnya dalam si AR ini dalam aspek kesehatan yang menurut dia bermasalah itu ada di nomor 1 dan juga di nomor 2. Begitu juga di dalam aspek ekonomi dan keluarga, yaitu dia memiliki masalah di nomor 6, 8 dan juga 10. Nah, jumlah nomor masalahnya itu udah teman-teman bisa lihat lah ya di atas. Dan juga presentasinya ada predikat dan keterangan dari predikat itu tersendiri. Setelah kita membuat analisis data per individu, selanjutnya itu ada analisis per item. Di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam warna ya, warna-warni biar teman-teman matanya juga lebih enak gitu melihatnya. Di sini ada aspek, nomor item analisis DCM, nama responden yang bermasalah atau yang biasa disebut dengan
MN, dan juga ada jumlah keseluruhan responden atau M, presentase, predikat, dan juga keterangan. Nah, jadi di sini itu tuh semuanya yang tadi dari analisis per individu kita jadikan satu. Kayak misal dalam aspek kesehatan di nomor 1 yang atas itu yang bukan warna, yang masih warna abu-abu, itu ada inisialnya BN, KN, SI, dan sampai AAR. Nah, responden yang bermasalah ini yang tadi barusan disebutkan itu kurang lebih ada 9 orang gitu. Dan di situ ada jumlah keseluruhan responden 21. Nah, 21 itu memang dari keseluruhan yang mengisi DCM itu tersendiri. Jadi emang ada 21 orang gitu. Nah, selanjutnya masih dalam aspek kesehatan, di situ ada warna merah. Ya, ada garis yang ditandai warna merah. Dalam responden yang bermasalah itu ada 13. Berarti yang diwarnain merah ini dalam nama respondennya ini adalah ada 13 orang yang berupa nama samaran. Begitu juga dengan aspek-aspek selanjutnya. Dan ini itu masih berkaitan dengan yaitu dari per aspek dan juga grafik. Oke, teman-teman bisa lihat juga di atas. Di situ ada yang namanya nomor, aspek, NM, MN, presentase, predikat, kategori. Dan di sini itu yang biasa kita sebut dengan tabel analisis per aspek. Masalah per aspeknya ya. Kalau tadi kan per individu, dari per individu jadi dicangkepin lagi jadi satu gitu ya kan, dari individu yang dalam masalah kesehatan tuh ada berapa orang, dalam masalah ekonomi dan keluarga itu ada berapa orang, sesuai dengan nomor masalahnya. Nah, di sini aspek kesehatan, N-nya itu 5, M-nya itu 21, NM-nya itu 1, MN-nya itu 13, presentasinya 12, predikatnya C, dan kategorinya cukup. Teman-teman bisa dilihat ya di atas. Dan ini masih bersangkutan dengan slide sebelumnya gitu tuh. Di sini kan aspek kesehatan kan ada yang bagian NM-nya itu 1. Nah, kenapa 1? Karena memang yang bermasalahnya itu hanya ada 1. Yang warna merah di aspek kesehatan kan emang ada 1. Bisa dilihat kan, hanya ada 1 gitu. Nah, N ini itu dari jumlah pernyataan per aspeknya. Dalam per aspek kesehatan dan aspek-aspek selanjutnya itu emang ada 5 gitu tuh. Makanya di sini dituliskan itu 5. Nah, M ini adalah jumlah keseluruhan responden. Teman-teman masih bisa dilihat yaitu di bagian bawah. Di situ kan di nomor masih dalam aspek kesehatan yang ditandai warna merah itu nomor 3. Berarti memang di aspek kesehatan yang nomor 3 itu respondennya yang bermasalah di bagian nomor 3 itu ada 13 orang. Begitu juga dengan aspek ekonomi dan keluarga. Nah, ekonomi dan keluarga ini kan ada 3 nih yang warna merah. Makanya juga di situ di NM ini ada 3 gitu. Dan 3 ini ada 5 orang yang bermasalah. Bisa dilihat ya, kalau bisa di zoom silakan di zoom. Jadi setelah itu bagaimana sih kita bisa mengetahui dari predikat dan juga kategorinya dari mana? Nah, itu bisa dilihat di bawahnya itu ada kriteria penilaian mulai dari 0, 10, 15, 20, 25 sampai dengan 30. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh semuanya dalam kategori cukup. Namun tetap saja memang ada beberapa responden yang bermasalah gitu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi supaya teman-teman tidak simpang siur, analisis per item dan juga analisis per aspek ini tidak bisa dipisahkan. Kalaupun teman-teman masih bingung, bisa dipadu-padankan yang di atas ini gitu tuh. Kenapa sih kalau bisa ada angka 3, kalau bisa ada angka 2 dan juga ada angka 1. Nah, tadi itu ya dari MN ini itu teman-teman bisa lihat di analisis per item itu di warna merahnya gitu tuh. Kayak misal kita ganti aja yang aspek kesehatan di hubungan sosial. Nah, di hubungan sosial ini itu kan NM-nya ada 1 karena memang di analisis per item itu hanya ada 1 yang berwarna merah gitu, dan dengan jumlah respondennya itu 6. Di situ kan teman-teman bisa lihat ya, semoga gambarnya jelas. Kalau kurang jelas saya mohon maaf karena kualitas pemotretannya memang kurang bagus gitu tuh. Oke, semoga teman-teman bisa paham dengan barusan yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Tadi kan sudah diberitahu ya perencanaannya seperti apa, cara pengolahan DCM itu seperti apa. Saatnya kita praktek.
Untuk praktek, kita akan coba membayangkan di depan kita tuh ada seorang siswa dan siswi tingkat SMA. Contohnya bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya? Ketika mereka merespon nih, alhamdulillah baik, atau ada yang diam saja gitu tuh, boleh kita ajak intonasi dalam berbicara gitu. Kayak misal mengajak mereka, gimana nih kabarnya yang di ujung sebelah sana? Gitu. Pokoknya usahakan kita tuh membuat suasana kelas itu menjadi fun gitu tuh, nyaman gitu. Nah, setelah suasana sudah mulai nyaman, sudah mulai kondusif, baru kita memperkenalkan diri gitu tuh. Nah, sebelumnya boleh kenalan dong. Misalkan ada jawab nggak boleh gitu tuh, kenapa nggak boleh gitu tuh. Nah, ketika mereka jawab karena udah kenal. Nah, karena udah kenal, kan teman-teman yang lainnya belum kenal, dan kakak juga belum kenal kalian nih. Jadi alangkah lebih baiknya kita kenalan lebih dulu deh, biar enak nih bincang-bincangnya. Bisa menggunakan dengan cara seperti itu. Setelah kita perkenalan, selanjutnya itu pengisian DCM. Kita ajak nih mereka untuk mengisi DCM dengan video sebelumnya itu ya. Tapi sebelum itu kita kenali dulu DCM itu apa sih kepada mereka. Contohnya kayak gini. Nah, sebelumnya kakak di sini akan melakukan penelitian menggunakan DCM. Teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu belum sih DCM itu apa? Kalau ada yang tahu, kakak kasih hadiah nih. Misal mereka jawab ada yang tahu tapi jawabannya agak nyeleneh atau mungkin ada yang tepat, boleh kita kasih apresiasi. Tadi itu ya hadiah. Karena biasanya walaupun dia tingkatannya sudah SMA, sudah mulai di fase-fase dewasa awal gitu tuh, dia juga butuh yang namanya refreshing otak gitu tuh, atau dia juga butuh yang namanya senang gitu, rasa fun gitu tuh. Tidak hanya tugas gitu tuh yang menumpuk. Apalagi kita datang di kala mereka sedang entah itu sedang istirahat atau memang barusan gitu ya kan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Wah, keren banget tuh yang bisa jawab. Sebelumnya kakak jelasin lebih detail lagi ya. DCM itu adalah daftar cek masalah. Jadi nanti ini isinya tentang pernyataan-pernyataan. Nah, ketika teman-teman membaca pernyataan tersebut memang merupakan masalah bagi teman-teman, boleh teman-teman checklist ya. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak usah di checklist yang ya, tapi checklist yang tidak. Tapi sebelum itu kakak bagikan dulu ya DCM-nya supaya bisa lebih nyaman lagi menjelaskannya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, boleh dong 2 orang atau 3 orang maju ke depan untuk membagikan DCM kepada teman-temannya. Ketika mereka sudah maju, kan otomatis kita memberikan DCM yang kita buat. Oke, setelah mereka menerima DCM yang telah kita buat, baru kita menjelaskan. Supaya apa? Supaya ketika kita menjelaskan, itu mereka bisa lihat gitu tuh ya kan, DCM itu kayak gimana sih bentuknya, DCM itu kayak gimana gitu, DCM itu harus pengisiannya seperti apa gitu, supaya lebih jelas lagi ketika apa yang didengar dengan apa yang dilihat itu sesuai gitu. Nah, di situ teman-teman bisa dilihat ya, ada yang namanya paling kanan rahasia. Jadi nanti pada saat pengisian ini teman-teman gak usah khawatir gitu ya kan, kalau pengisian ini bakal dibongkar ke guru, ke teman atau orang-orang terdekat teman-teman, itu gak usah khawatir. Dan di situ juga ada namanya biodata. Ini teman-teman wajib ya mengisi biodata ini tuh secara lengkap. Oke? Harus bisa dong, apalagi teman-teman udah SMA yang pemikirannya tuh udah jauh lebih jenius lagi. Di situ ada cara pengerjaannya, teman-teman bisa baca. Kita next aja ya. Pasti teman-teman sudah paham. Di situ ada aspek-aspek masalah, jawaban ya atau tidak. Kita baca di pertanyaan nomor 1 di bagian aspek masalah kesehatan. Nah, di sini di pertanyaan nomor 1 kan merasa kurang tidur dan sulit tidur. Nah, kalau teman-teman ngerasa memang sulit untuk tidur gitu tuh ya, teman-teman boleh checklist yang ya. Tapi kalau ibarat teman-teman enggak, biasa aja, boleh teman-teman checklist tidak. Begitu juga dengan pernyataan-pernyataan selanjutnya. Yang sekiranya pernyataan itu menurut teman-teman bermasalah, boleh checklist ya. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Gitu. Tidak usahnya di sini tidak usah checklist yang ya, tapi checklist yang tidak. Bisa dipahami? Bisa. Pinter. Sebelum mereka mengisi DCM, kita juga wajib memberitahu mereka bahwasannya ini tidak bersangkutan dengan nilai atau sekolah gitu. Jadi,
ketika teman-teman mengisi DCM ini, teman-teman gak usah khawatir gitu kayak kok kalau ada yang salah gimana nih, aduh berpengaruh nggak ya dengan nilai itu, enggak. Karena di sini kakak tuh akan membantu permasalahan-permasalahan yang memang ada di individu di sini adalah teman-teman itu tersendiri gitu. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya dengan sekolah atau dengan guru, jadi ini adalah urusan teman-teman dan juga kakak. Setelah memberikan penjelasan sudah rahasia dan juga tidak bersangkutan dengan nilai gitu tuh, kita bisa memberitahukan untuk hasil analisis atau hasil dari pengolahan yang mereka isi gitu. Baik, teman-teman di sini karena sudah selesai dan datanya sudah kakak terima, itu kakak akan analisis atau kakak akan olah data ini. Dan teman-teman nanti kita akan next time ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ketika nanti kakak datang gitu ya, teman-teman gak usah khawatir ya, aduh kira-kira siapa ya yang bermasalah gitu. Teman-teman gak usah khawatir kayak gitu, gak usah berpikir yang macam-macam, karena di sini belum tentu yang kakak panggil tuh memang yang semuanya yang benar-benar bermasalah gitu tuh. Oke, kalau gitu kakak pamit dulu, nanti kakak datang lagi. Oke, assalamualaikum semuanya. Nah, setelah kita sudah pamit gitu, selanjutnya kita itu akan memaparkan kan hasil dari analisis yang telah kita kerjakan gitu. Dalam videonya kan sudah dijelaskan apa saja sih yang harus kita buat setelah mengisi pengisian DCM. Nah, ketika kita memaparkan kepada mereka gitu ya kan hasil dari analisisnya ini, seperti misalnya si A ini, si B itu, si C ini gitu, dalam aspek-aspek masalah, usahakan kita tuh merahasiakan gitu tuh kira-kira siapa sih yang dimaksud, karena tadi itu ya dalam dokumennya aja udah tertulis rahasia gitu. Ketika kita datang lalu kita jelaskan gitu, kita kasih kode lah ibaratnya, misalkan nama Jumedi gitu tuh diganti dengan JD, atau Maria diganti dengan MR, atau Juminten gitu ya kan diganti dengan JM gitu misal. Sekarang anggaplah sudah di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, di sini kakak akan memanggil kurang lebih ada 2 atau 3 orang yang nanti tolong menemui kakak ya di luar ruangan ini. Tapi dalam pertemuan sebelumnya kakak sudah menjelaskan yang kakak panggil tuh bukan yang memang benar-benar bermasalah atau memang yang sebenarnya bermasalah gitu tuh. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih dia dipanggil apa jangan-jangan dia bermasalah ya gitu. Oke, kakak panggil. Nah, sebutkan nama-nama responden yang sekiranya kita sudah menganggap mereka itu memang perlu gitu ya kan untuk kita bimbing gitu. Sudah dipanggil dan mereka sudah kita kasih arahan untuk menemui kita gitu ya kan di luar ruangan kelas itu. Nah, selanjutnya tuh kita bisa berbicara kepada mereka tentang kira-kira mereka mau nggak sih gitu tuh dibuka gitu tuh, atau ya digambarkan gitu ya kan tentang aspek-aspek atau DCM yang telah mereka buat gitu tuh, tapi dalam tanda kutip dengan nama samaran atau dengan kode-kode tertentu seperti ini misalnya. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang penasaran gak sih hasil dari isian DCM teman-teman itu? Misal ada yang ngejawab mau gitu tuh kan, wah itu luar biasa sekali. Tapi kalau ada yang ngejawab nggak mau, kita tanya kenapa nggak maunya gitu, lagi-lagi kita tanya. Tapi tetap kan ada otomatis gitu ya kan, pokoknya sebisa mungkin kita tuh berkomunikasi dengan baik dengan mereka, pokoknya ajak fun aja dengan mereka, karena kasihan juga kan mereka sudah ibarat entah itu suntuk, entah itu kayak aduh kakak ini ngapain gitu tuh. Sebisa mungkin kita tuh gimana caranya supaya suasana dalam kelas itu jadi cair gitu. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat hasil dari analisis DCM yang telah teman-teman buat. Terus misal karena di situ kan ada kode atau nama samaran. Misal ada yang bertanya, "Kak, itu apa? Kok ada tulisan AR, AN, MM gitu?" Nah, kita jelaskan kalau itu tuh sebenarnya kode-kode teman-teman gitu tuh. Kenapa kakak nggak nulis nama langsung gitu ya kan? Karena khawatirnya nanti akan jadi percekcokan. Karena kita sudah sepakat kan sebelumnya kalau dokumen yang teman-teman isi itu adalah rahasia. Nah, setelah kita menunjukkan gitu ya kan hasil dari DCM yang telah kita analisis kepada mereka, otomatis gitu ya kan mereka tuh bakalan bertanya,
Dan kalau nggak bertanya, kita pancing mereka untuk bertanya. Misal, nah yang di tengah kira-kira tahu nggak sih kenapa presentasenya ini A, kenapa presentasenya ini C, gitu tuh. Terus dia ngejawab nggak tahu gitu tuh, baru kita jelaskan. Nah setelah kita jelaskan gitu ya kan, kepada mereka yang masih ada di kelas, termasuk yang 3 orang yang disebut itu, kita bisa tutup pertemuan itu dengan cara mengajak 3 orang yang telah disebut. Kayak misal, baik, kakak sudahi pertemuan kakak di hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan udah nih yang 3 orang. Nah 3 orang ini juga bisa berpengaruh dengan program yang akan kita buat dalam DCM barusan gitu tuh. Nah seperti apa programnya? Teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman bisa dilihat ya, itu di atas itu ada namanya program bimbingan dan konseling dalam 1 semester gitu ya kan, untuk mahasiswa dalam 1 kelompok belajar. Nah di situ ada komponen layanan, kegiatan, topik, bidang, sasaran, strategi, dan juga waktu dan pelaksanaan. Nah di sini ada namanya, di bagian komponen layanan itu ada layanan dasar dan juga ada layanan responsif. Selanjutnya itu ada kegiatan ini ada layanan informasi, bimbingan kelompok, dan konseling individual. Teman-teman bisa dilihat topik apa yang nanti bakal kita bahas dalam layanan informasi, bimbingan kelompok, dan juga konseling individual. Teman-teman bisa baca di atas. Selanjutnya di situ ada bidang. Nah, di sini ada bidang kesehatan. Maksudnya bidang atau aspek tentang kesehatan, aspek ekonomi dan keluarga, aspek agama dan moral, aspek pribadi, aspek hubungan sosial, dan aspek kebiasaan belajar. Nah di sini sasaran ini tuh hasil dari yang warna merah yang sebelumnya kita bahas, itu tuh yang bakal kita jadikan sasaran untuk program BK ini. Maksudnya pelaksanaan program BK ini. Nah strateginya nih ada strategi klasikal dan juga ada strategi diskusi kelompok dan juga ada strategi secara individual gitu, atau ya secara individu gitu tuh. Nah di sini juga ada waktu atau jangka yang bakal kita tempuh selama untuk menyelesaikan periode Nah di sini juga ada jangka waktu, gimana jangka waktu ini tuh kita mempunyai targetan untuk menyelesaikan program BK yang kita buat gitu tuh. Nah di sini teman-teman bisa dilihat itu ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan juga Oktober. Nah pelaksanaan sudah pasti kita pribadi gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman dalam pengolahan DCM. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih tahap belajar dan akan terus belajar untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saya yang telah saya perbuat. Dan kalaupun ada lebihnya, itu tak lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.